Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Anakku sekalian yang Bapak cintai, banggakan, siswa-siswi SDN Marga Jaya yang senantiasa semangat, gairah, ceria, dan sehat, nurut setiap nasihat orang tua, dan menjadi kebanggaan orang tua. Alhamdulillah, setelah ini Bapak bisa menyapa kembali kalian, meskipun tidak dalam bentuk bertatap muka, tapi memang Allah menakdirkan kayak begini. Tapi demikian, kita senantiasa terus semangat melaksanakan berbagai macam program yang sudah kita sepakati bersama. Tayangan berikut pada ini insya Allah Bapak beri judul Pribadi Sabar. Untuk itu, kalau kalian kebetulan sedang membaca Al-Quran, bisa dibuka di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Al-ayah. Yang artinya, wallahu a'lamu bimuradihi. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Untuk membicarakan lebih jauh tentang pribadi sabar ini, Bapak akan mengambil sebuah filosofi yang terdapat di dalam tanaman teratai. Mungkin kalian sudah tahu, guru kalian sudah mengajarkan bagaimana itu hidup teratai, di mana tempatnya, bagaimana keadaan bunganya, dan kira-kira manfaatnya yang luar biasa. Sekali lagi, tadinya Bapak bicara seperti ini mau di tempat, di kolam ya ada teratainya, tapi karena sehubungan dengan sesuatu hal yang tidak bisa dilaksanakan, maka tidak salahnya lah meskipun tidak ada contoh bunganya, tapi insya Allah tidak mengurangi kehusuan kita, kehebatan kita, dan kalian juga dalam mengikuti program literasi ini. Mengapa Bapak mengambil filosofi dari bunga teratai untuk membahas pribadi sabar ini? Sebab kalau kita perhatikan lebih seksama, meskipun teratai itu hidupnya di kolam, tentu saja yang namanya kolam kan, tidak semua air kolam itu bersih. Dan bahkan kalau yang namanya kolam tempat hidup ikan itu, ini berlumpur. Kadang-kadang juga lumpurnya juga bisa menimbulkan bau yang kurang sedap. Kira-kira apa sih filosofis yang dapat kita ambil dari kehidupan bunga teratai? Ini ada lima hal yang perlu kita ambil secara filosofis dari bunga teratai ini. Sebelumnya Bapak ingatkan juga, mungkin kalian juga sudah tahu bahwa bunga teratai itu termasuk tanaman yang bisa melindungi diri ini, yaitu dengan daunnya yang lebar-lebar. Apa sih kira-kira yang dilakukan bunga teratai ini sehingga setelah ini mengambil pelajaran dari kehidupan bunga teratai ini? Anakku sekalian, bunga teratai hidup di air yang kotor, keruh, dan bahkan bau kurang sedap.
Tapi meskipun demikian, meskipun hidup berbeda dengan yang lain, kadang-kadang kalau bunga-bunga tertentu kan hidupnya itu seperti anggrek, hidup di darat, dijaga pelihara oleh pemiliknya itu, dan kering lah tempatnya juga. Sementara teratai hidup di kolam. Kebayang sekali lagi, yang namanya kolam itu pasti airnya banyak yang kotor, berlumpur, bahkan bau lumpurnya juga kadang-kadang bisa termasuk hidup ya bau yang kurang sedap untuk kita hirup, kita hisap. Namun teratai meski hidup di air yang kotor dan keruh dan bau yang kurang sedap, tapi teratai menutupi dirinya dengan bunga yang indah. Coba kalau kita perhatikan, ada bunga teratai yang berwarna merah, kuning, pink, dan warna-warna yang lainnya. Nah, sehingga kalau orang melihat sebuah bunga teratai, sebentuk bunga teratai yang sedang hidup di kolam itu, orang yakinlah tidak akan melihat tempat di mana hidup bunga teratai itu. Tapi pasti orang akan melihat betapa indahnya bunga teratai bermunculan di kolam meskipun air kolam tersebut kotor dan berlumpur. Ini gambaran bagi kita bahwasanya kita hidup di bagaimanapun keberadaan lingkungan itu, baik itu lingkungannya kurang baik atau baik, apalagi kalau kita kebetulan lingkungan kita boleh dikatakan lingkungan yang kurang baik untuk hidup sebagai seorang manusia, tetapi hal ini tidak menjadikan dari kita untuk patah semangat. Bahkan ini jangan menjadi penghalang untuk terus kita berusaha mengharumkan lingkungan hidup kita dengan keberhasilan yang telah kita perjuangkan. Ini gambaran yang pertama. Jadi meskipun kita hidup berada di tempat yang kurang baik, kurang mendukung untuk susahnya untuk menegakkan kebaikan dan kebenaran, tapi tetap kita berusaha, semangat, kita bisa menjadi tampil yang terbaik. Yang kedua, sekalipun hidup di tempat air kotor, teratai tetap bersih dan menunjukkan keindahannya. Lumpur dan air kotor sangat dibutuhkan bagi teratai untuk tetap bertahan hidup. Meski hidup di air kotor dan berlumpur bau, tapi teratai terus berusaha hidup bersih dan menunjukkan keindahannya. Dalam hidup kita tidak bisa hidup sendirian dalam kehidupan hari ini, tapi kita tetap membutuhkan bantuan orang lain. Dan bahkan ketika kita hidup pun, bahwasanya kalau bahasa Islamnya itu kita harus senantiasa tidak hanya hablu minal alam, kalau hablu minallah itu jelas itu diutamakan, tetapi tidak kalah pentingnya juga ketika hidup di dunia ini kita harus menunjukkan sikap dalam hablu minanas. Sebab sekali lagi, manusia itu tidak ada yang bisa hidup sendirian di muka bumi ini. Nah, meskipun hidup di tempat yang kurang baik, kita tetap bisa bergaul dengan mereka-mereka yang berperilaku kurang baik. Tetapi dengan prinsip bahwa kita bisa menunjukkan bahwa kita punya prinsip hidup yang baik dan benar. Dalam arti, kalau kita bergaul secara lahiriah bersama mereka segala macam, tapi bukan berarti kita ikut terbawa arus dalam kehidupan yang kurang baik itu. Itulah gambaran yang kedua yang perlu kita ambil di kehidupan bunga teratai yang meskipun di tempat lumpur, tapi air yang kotor berlumpur ini sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup teratai. Nah, sekalian, kemudian yang ketiga,
bahwasanya semakin banyak celaan dan hinaan harus menjadi semakin baik kualitas hidup kita. Semakin kotor air dan semakin bau lumpur tempat teratai hidup, malah menjadi bunga teratai semakin indah. Teratai memberi pelajaran pada kita bahwa semakin banyak celaan dan hinaan pada diri kita, sejatinya kita harus dapat menjadi spirit dan motivasi untuk menggapai mimpi atau cita-cita yang kita inginkan. Sekali lagi, semakin banyak halangan rintangan, cacian, hinaan dari orang-orang sekitar kita, justru itu semua dijadikan spirit dan motivasi untuk mencapai segala yang kita cita-citakan. Anak sekalian, kemudian yang berikutnya, yang keempat, filosofis yang dapat kita ambil dari kehidupan bunga teratai. Bunga teratai itu dalam kehidupan sehari-harinya selalu menunjukkan, kalau digambarkan buat manusia, bunga teratai ini selalu memberikan kebaikan bagi makhluk-makhluk hidup yang berada di dekatnya, dengan tidak pernah meminta atau mengharapkan balasan dari makhluk-makhluk hidup yang di sekitarnya. Sebagai contoh, bunga teratai masih di tempat kotor, tapi dia selalu memberi yang terbaik bagi makhluk yang hidup di lingkungannya. Contohnya, daun yang lebar ini dia pergunakan untuk melindungi ikan-ikan yang hidup di air di mana bunga teratai itu berada dari teriknya matahari. Bahkan meskipun dijadikan sebagai tempat loncat katak yang berada itu, tapi teratai malah menunjukkan kesenangannya. Kemudian juga bunganya yang indah ini juga dapat memancing, mengundang para serangga untuk menghisap madu, menikmati keindahan bunga teratai tersebut. Ini gambaran bagi kita bahwasanya meskipun kita hidup di tempat yang kotor, tapi segala sesuatu yang mesti kita lakukan, cobalah jalankan dengan penuh keikhlasan. Demikian pula teratai, meskipun dia hidup di tempat yang kotor, karena dia selalu memberi manfaat pada makhluk yang berada di sekitarnya dan tidak pernah mengharap balas jasa, maka bunga teratai oleh sekelompok orang dijadikan sebagai bunga yang terindah dan mahal harganya untuk kalangan-kalangan tertentu. Ini gambaran bagi kita bahwasanya kalau kita berbuat baik, melakukan amal, cobalah laksanakan dengan penuh keikhlasan. Jangan mengharap balasan dari orang yang telah kita tolong, jangan mengharap balasan dari orang yang telah kita bantu. Yakinkan, mendingan kita berharap itu sesuatu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, filosofi yang dapat kita ambil dari bunga teratai ini adalah bunga teratai kadang-kadang dalam menunjukkan keindahan itu, ketika itu ada yang sangat singkat. Kadang-kadang di malam hari dia mekar, tapi pada pagi hari sudah layu kembali. Bahkan kelopaknya pun sudah pada lepas. Meskipun banyak juga bunga teratai yang sangat indah, yang bisa bertahan agak lama beberapa hari. Setelah beberapa hari kemudian mekar, kemudian lama-lama layu dan kelopaknya pun terlepas. Nah, gambaran hidup bunga teratai yang singkat ini memberikan gambaran pada kita bahwasanya hidup dunia ini hanyalah sementara. Hidupnya ini hanyalah bersenda gurau. Innamal hayata dunya laibun walahun. Tapi meskipun hidup yang singkat ini harus kita isi dengan kegiatan yang sifatnya positif.
yang dapat memberi manfaat bagi orang lain. Rasul pernah mengatakan, ikmali dunyaka ka'anaka ta'isu abada wa ikmal akhiratika ka'anaka tamutu godan. Bahwasanya kalian silahkan menuntut ikmali dunyaka ka'anaka ta'isu abada wa ikmal akhiratika ka'anaka tamutu godan. Silahkan hidup dunia ini dengan mengumpulkan berbagai macam kebutuhan hidup seolah-olah kalian mau hidup selamanya. Dan silahkan kalian tuntut untuk kehidupan akhirat seolah-olah kalian mau mati besok. Nah sekalian, yang kelima ini, bahwasanya hidup yang singkat ini, sekali lagi, marilah kita isi dengan hal yang positif, yang tentu saja hal yang positif ini meskipun sedikit, tapi kita jangan lihat sedikit banyaknya, besar kecilnya, tetapi apa yang kita lakukan itu dasari dengan keikhlasan dan yakinkan bahwa yang namanya di dunia ini tidak ada yang abadi, tetapi kehidupan yang sebenar-benarnya adalah kehidupan di akhirat kelak. Sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan pada materi literasi yang 9 ini. Sekali lagi, silahkan kalian buka sebagai gambarannya, bahwasanya berkaitan dengan hidup sabar ini ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Dan filosofi yang telah diambil dari bunga teratida ini gambaran bagaimana kepada kita. Jadi kalau disimpulkan, satu, bahwasanya meskipun di tempat yang bagaimanapun juga kita butuh dengan orang lain, kita tidak bisa hidup secara sendiri-sendiri. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya meskipun hidup di tempat yang kotor, berlumpur, bau, tapi teratai menunjukkan senantiasa untuk hidup bersih. Kemudian yang ketiga, meskipun hidup di tempat yang kotor dan airnya keruh, berlumpur dan bau, tetapi hidup di dalam bunga terai ini semakin indah. Terai memberi pelajaran pada kita bahwa semakin banyak celaan dan hinaan pada diri kita, sejatinya kita harus tetap tegar, dan semua itu jadikan spirit dan motivasi untuk menggapai mimpi atau cita-cita. Kemudian yang keempat, gambaran filosofi yang dapat kita ambil dari bunga terai ini, dalam setiap kali kita melakukan berbuat baik untuk hal yang lain, lakukanlah dengan ikhlas dan tidak sama sekali mengharap balasan dari orang yang pernah kita bantu atau kita tolong. Tapi yakinkan, mendingan kita mengharap semua itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau Allah yang menggantinya itu akan berlipat-lipat, bahkan tidak hanya puluhan, ratusan, jutaan, bahkan miliaran lipat kebaikan yang akan Allah berikan pada kita apabila kita lakukan berbuat baik, dilakukan dengan penuh keikhlasan tanpa mengharap balasan dari orang yang pernah kita tolong atau kita bantu. Dan yang terakhir, kesimpulannya, bahwasanya meskipun hidup ini singkat, tetapi kita tetap harus melakukan hal-hal yang sifatnya positif dan yakinkan bahwasanya hidup di dunia ini tidak ada yang abadi. Nah, oleh karena itu, hidup yang singkat ini harus kita isi dengan hal yang sifatnya positif, yang bisa memberikan kekuatan pada kita untuk dalam menggapai hidup ini. Tetapi juga perlu dipahami bahwa hidup yang singkat ini harus kita jalani, dan tentu saja jangan diisi dengan hal yang kurang baik, tapi isilah hidup ini yang singkat ini dengan hal yang positif yang dapat berdampak
kebaikan, baik bagi sendiri maupun bagi orang lain. Anakku sekalian, insya Allah untuk yang sudah saya sampaikan kali ini cukupkan dulu sekian. Mudah-mudahan apa yang sampaikan dapat menjadi ibrah atau pelajaran bagi kita semua, yang akhirnya semua filosofi yang terdapat di bunga teratai tersebut dapat kita ikuti, kita jalankan, dan akhirnya dalam kehidupan hidup ini kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Itu saja. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.